Oke, halo semuanya. Kali ini saya akan melanjutkan materi software Lingo pada kesempatan ini. Jadi, pada materi sebelumnya kita sudah tahu bahwa, software ini sudah dapat digunakan untuk melakukan optimasi model gitu ya. Dan pada video sebelumnya juga kita udah diberi tahu caranya, bagaimana mendefine parameter, indeks, kemudian ada fungsi tujuan dan juga constraint-nya. Nah, dari situ setelah kita mendefinisikan semua model itu secara lengkap, maka kita dapat solve-nya pada simbol panah ini ya, pada simbol darts ini untuk bisa mendapatkan solusinya. Nah, singkatnya di sini sebenarnya model sudah dapat terselesaikan, akan tetapi alangkah baiknya kita bisa melakukan modifikasi program agar program tersebut lebih robust terhadap perubahan-perubahan yang ada. Nah, sambil kita mempelajari hal tersebut, di sini saya juga akan menjelaskan terkait penambahan kompleksitas model untuk bisa menambah wawasan teman-teman juga. Jadi, kasusnya menjadi seperti ini. Yang pertama, ketika kita memilih mode transportasi ini, maka kita akan mengasumsikan orang yang akan memilih ini akan lulus pada tahun kedua S2-nya. Jadi di sini kita akan menambahkan faktor waktu, di mana faktor waktu ini akan mempengaruhi keputusan si pembeli. Misalkan nanti si pembeli bisa jadi memilih untuk membeli motor, kemudian menjualnya di akhir tahun pertama, lalu di tahun kedua dia bisa beralih pindah ke ojek online. Kemudian begitu juga sebaliknya gitu kan, dia bisa pakai ojek online dulu, setelah itu baru dilanjutkan, ternyata dia pengen beli motor di tahun kedua. Bisa jadi seperti itu. Itulah faktor waktu berperan di sana menjadi model yang dinamis. Nah, di sini juga kita bisa lihat harga motor di sini akan mengalami depresiasi ya. Jadi dari 10 juta ini misalnya kita udah membeli motor, misal di awal 10 juta, maka nilai ekonomisnya akan berkurang sebanyak 1,2 juta per tahunnya. Jadi misalkan di sini kita bisa lihat HJMT-nya. Jadi sebelumnya tadi kan kita punya HJM ditambah indeks T ya sebenarnya di sini, makanya jadinya HJMT. Dari 10 juta ini akhir tahun pertama dia bernilai 8.800.000. Setelah itu berkurang lagi 1.200.000 jadi 7.600.000 dan seterusnya. Dan di sini harga motor masih tetap ya, jadi dia akan berkurang juga sebanyak 1 juta untuk keputusan kita dalam mau membeli motor atau tidak. Jadi yang HMT ini untuk beli, HJMT untuk jual. Terus di sini ada 20.000 untuk membayar bensin. Oke. Itu adalah modifikasi-modifikasi model yang akan kita buat di dalam kasus yang baru ini. Pertama-tama, jelas kita akan mengubah perubahan indeks tersebut ya. Sebenarnya di sini kita tinggal menambahkan variabel XI-nya menjadi XIT karena sekarang tidak hanya berindeks keputusan ke I tapi juga indeks waktu. Maka dari itu kita akan menambah indeks T di sini jadi XIT gitu ya. Nah, akan tetapi kita akan mendefinisikan indeks baru yaitu tahun. Indeks tahun ini bernilai 1 sampai dengan 2 ya. 1 sampai 2. Kemudian kita akhiri sini. Nah, kalau misalnya kita perhatikan lebih cermat lagi ya teman-teman. Tadi parameternya yang berubah itu ada 3 ya. Nah, kita jangan sampai terkecoh di sini, D-nya harus sesuai juga. Jadi DT, kemudian HMT juga, kemudian di sini HJMT. Ini akan mempermudah kita untuk secara intuitif melinkkan dia terhadap indeks waktu. Oke. Nah, setelah itu kita juga harus menghubungkan parameter apa aja tadi yang punya indeks waktu. Nah, berarti di sini kita tinggal masukkan HJMT pakai titik 2 dulu. HJMT harus sama. HJMT lalu DT, kemudian ada HMT. Oke. Setelah itu
kita tahu bahwa variabel keputusan XIT itu tidak hanya bergantung pada indeks keputusan saja, tapi ada indeks tahun. Maka dari itu kita butuh indeks yang menggabungkan keduanya ini dalam deklarasi baru. Maka dari itu kita akan membuat indeks baru yang namanya mungkin IT gitu ya, pakai huruf kapital yang melibatkan keputusan dan tahun. Keputusannya itu I dan tahunnya itu T. Seperti ini. Keputusan ini kita bikin titik koma. Nah, jadinya seperti ini. Karena XIT memiliki dua indeks. Setelah itu, di sini karena modelnya sudah banyak menggunakan indeks, maka kita akan memperkenalkan metode baru juga di dalam penggunaan LIGO, yaitu OLE based declaration. Jadi parameter ini tidak secara manual lagi didefinisikan, tapi kita akan memanggil nilai tersebut dari spreadsheet. Jadi saya di sini sudah memiliki file spreadsheetnya, itu mungkin akan dibagikan juga buat teman-teman lewat Google Classroom. Nah, di sini terlihat berbagai macam parameter-parameter yang sudah di list tadi, termasuk juga decision variable-nya, baik yang statis maupun yang dinamis. Nah, nanti hubungannya apa yang menjadi jembatan gitu kan antara Excel tadi dengan Lingo ini. Kita sudah misalnya ngetik semua data-data yang ada di Excel ini. Nah, nanti ujung-ujungnya kita akan mendefine sel-sel yang memiliki nilai ini untuk bisa dimasukkan ke dalam perhitungan. Jadi caranya kita akan mendefinisikan sel tersebut dengan fitur define name di formulas ini. Kita bisa klik kanan, terus define name, bisa juga lewat ini, manual ini, define name. Lalu kita beri nama sesuai dengan apa yang kita mau. Dan reverse-nya ini adalah range-nya. Jadi misalnya di sini kalau kita mau pilih XIT misalnya gitu kan, maka di sini kita bisa lihat range-nya C3 sampai D4. Nah, 4 kotak ini. Kita bisa ngecek semua nama-nama yang terdefinisi di dalam name manager tadi. Jadi semuanya di sini sudah saya definisikan, teman-teman bisa cek sendiri. Nanti kalau misalnya kita ambil contoh harga jual motor gitu ya. Nah, maka dari itu di sini kita akan mereverse pada kotak C7 sampai D7. Nah, seperti itu. Nanti kotak C7 dan D7 ini menjadi referensi untuk perhitungan Lingo. Nah, seperti itu. Selain variabel keputusan dan parameter, kita juga menambahkan di sini nilai-nilai fungsi tujuan yang akan kita tunjukkan juga di hasil komputasi. Tujuannya nanti untuk bisa memonitor nilai-nilai parameter biaya fungsi tujuan tersebut, sehingga nanti kita bisa mengontrol sebagai pertimbangan analisis sensitivitas. Nah, dalam kasus ini kita akan coba mengubah nilai harga jual motor ini pada tahun pertama, apakah mempengaruhi variabel keputusan nantinya ketika harga tersebut dinaikkan misalnya. Nah, tapi untuk sampai ke situ kita akan mencoba untuk menyelesaikan modelnya terlebih dahulu. Caranya seperti apa? Kita akan menggunakan fitur OLE. Jadi fitur OLE akan menghubungkan file spreadsheet ke Lingo gitu ya. Caranya kita akan tulis add OLE, kemudian dalam kurung tanda petik seperti ini, dan kemudian kita akan mengcopy paste alamat file datasetnya ini ke dalam Lingo. Jadi kita bisa mencari, misalnya di sini kita punya file dataset ini di address ini, ya sudah kita copy saja file seperti itu, kemudian kita paste. Nah, habis itu kita ketik nama filenya. Tadi nama filenya kan ini dataset 1 ya, harus sama persis, jangan sampai salah, nanti case sensitif, jadi kalau salah dia nggak jadi error. Nah, filenya SLXX, terus habis itu setelah itu kita
ketik koma, dan kita definisikan sel yang udah di-define di worksheet tersebut. Namanya untuk yang DT misalnya, kita bisa cek di sini. Nah, DT. Nah, maka kita akan memasukkan DT ke dalam Lingo. Nah, ini semuanya berlaku untuk yang lain juga ya. Jadi untuk HJMT, biaya-biaya yang BO, BP, FP semuanya akan masuk ke dalam situ. Jadi di sini kita tulis DT, ketik, kemudian tutup kurung. Nah, jadi untuk cepatnya kita bisa kopas, lalu nanti parameter yang di define-nya kita ganti saja. Ini semuanya kita bisa langsung copy paste. Setelah itu kita ganti namanya sesuai dengan nama yang kita define di Excel. Untuk memudahkan kita samakan saja namanya yang di Lingo dengan di Excel. Jadi kita tidak perlu bolak-balik gitu kan. Jadi misalnya di sini HMT ya tulis HMT, FB ya FB. Jadi kita nggak perlu repot-repot mengingat namanya. Usahakan yang Excel sama Lingo sama gitu. BMFS, BS, LFC, BC, FT, BT, FSP, BSP, PP, FP, HJMT, oke, lalu HF. Oke, nah, ini kita sudah berhasil memanggil sel-sel yang ada di Excel ke dalam Lingo kita. Setelah itu kita akan lanjut pada sesi yang selanjutnya untuk memodifikasi fungsi tujuan kita. Saya rapikan dulu. Jadi sebenarnya konsepnya sama ya. Cuman karena tadi ada penambahan indeks waktu, maka kita akan sedikit menambahkan formula di mana XI-nya nanti akan berubah juga ya jadi XIT gitu. Nah, nanti di sini dalam kurung ini juga ada dua indeks gitu, nggak cuma satu. Ini kan XI1 ini kan melambangkan indeks nilai I sama dengan 1 karena indeksnya cuma 1. Kita ubah dulu di sini XI-nya jadi XIT semua. Terus yang harga jual motor saya masukkan dulu di atas biar mudah. Seperti ini, oke. Iya. Nah, karena decision variable menjadi 4 ya jumlahnya. Karena kemungkinannya kan kita bisa seperti ini. Jadi misal tahun pertama kita gunakan motor sampai tahun kedua, kemudian tahun pertama motor kemudian jadi ojol, kemudian dari pakai ojol kemudian jadi motor, lalu kita pakai ojol selama 2 tahun. Nah, untuk menggambarkan kemungkinan-kemungkinan tersebut, maka di sini kita akan lakukan modifikasi objective function. Oke, di sini yang pertama, kasus yang pertama kita akan melambangkan XIT ini ketika dia memilih untuk membeli motor di tahun pertama gitu kan. Maka di sini harga motor yang berlaku adalah harga indeks
T sama dengan 1. Masuk akal ya. Nah, kemudian untuk kasus yang selanjutnya, yaitu di tahun kedua, atau mungkin kita bisa bilang di akhir tahun pertama gitu ya, menuju awal tahun kedua, ada kondisi di mana kita akan melanjutkan menggunakan motor, bisa jadi kita berpindah pada ojek online. Oke. Yang perlu diperhatikan adalah ketika kita menggunakan motor di tahun pertama, misalnya kita udah punya gitu kan, kita sebisa mungkin untuk tidak memperhitungkan biaya pembelian motor tersebut di tahun selanjutnya lagi gitu kan. Dan ini bisa saja terjadi karena untuk dimasukkan perhitungan dalam Lingo karena kita punya fungsi min di sini. Nah, fungsi min ini akan otomatis menghitungkan nilai tersebut apabila kita tidak memberikan modifikasi tambahan dalam model. Makanya di sini kita akan gunakan fitur Smax. Fungsinya untuk mencari nilai maksimum. Nah, Smax apa? Seperti ini. Jadi ini salah ketik sebentar. Smax dalam kurung ya. Dalam kurung 0, XIT 1,2 dikurang XIT 1,1 dikali harga motor di tahun kedua. Seperti ini. Artinya apa? Jadi misalnya kita sudah memiliki motor gitu ya di tahun pertama, maka X11 bernilai 1. Setelah itu ternyata dipikir-pikir solusinya kita memilih untuk melanjutkan menggunakan motor tersebut, maka X12 sama dengan 1. Gitu ya. Seperti ini. Jadi misal kita hapus dulu. Nah, misal di sini lanjut gitu kan. Nah, ternyata ketika kita memilih hal tersebut, otomatis nanti kan kita tidak perlu membayar motor lagi karena kita udah punya. Maka dari itu, dari diketahui nilai X11 dan X12 sama dengan 0, maka kita akan dapatkan Smax-nya 0 dikalikan harga motor tahun keduanya menjadi 0. Maka dari itu yang berlaku hanyalah biaya pada tahun pertama, seperti itu. Jadi itu untuk mengantisipasi agar fungsi min ini tidak memberikan salah perhitungan terhadap model kita. Nah, nanti untuk yang penjualan motor juga sama. Seperti ini jadinya. Minus, pakai Smax juga. Dalam kurung, tapi kebalikannya gitu. XIT 1,1 dikurangi XIT 1,2. Gini. Terus dikalikan dengan harga jual motornya. Nah, kita kan di sini kasusnya menjual motor pada akhir tahun pertama gitu kan. Jadi misalnya kita memutuskan untuk berubah pikiran. Misalnya di sini berarti X22 kan otomatis, misalnya X11-nya 0. Misalnya di sini X11-nya 0. Terus habis itu kita milih untuk pindah di sini misalnya. Nah, otomatis kan X11 itu nilainya 1, tapi X12 nilainya 0. Nah, berarti di sini kalau misalnya X11 nilainya 1, X12 nilainya 0, 1 dikurang 0, maka yang kita pakai adalah X11. Seperti itu. Nanti dikali dengan harga jual motornya, karena kan otomatis kita pasti menjual motor tersebut, ya kan? Kalau misalnya 1 kan otomatis dia mengaktifkan parameter harga jual motor ini. Terus kemudian yang parameter satunya ini bakal mati. Nah, tapi kalau misalnya kita X12-nya aktif, otomatis kan 1 kurang 1 jadinya 0. Maka di sini akan mati parameternya. Yang aktif ini XIT 1,1
1,2 ya, karena kan kita menjualnya pada tahun kedua. Seperti itu. Jadi kebalikannya. Semoga penjelasan ini bisa dimengerti ya teman-teman. Kemudian untuk fungsi-fungsi objektif yang selanjutnya, jadi di sini seperti yang saya ulangi tadi, saya jelaskan tadi, kita akan menambahkan indeksnya karena ada penambahan waktu, faktor waktu, maka di sini kita akan menambah indeks T. Ini maksudnya adalah X1T. X1T menjelaskan bahwa penjumlahan X pada pilihan kita dalam membeli motor itu dijumlahkan semua dalam kurun waktu T. Itu waktu tahun pertama dan tahun kedua. Nah, untuk menjumlahkan ini, selain kita memanfaatkan indeks, kita juga memanfaatkan fungsi sum. Add sum. Sum ini notasinya seperti ini. Jadi add sum dalam kurung, definisikan dulu tahunnya. Jadi tahun ini adalah indeks yang kita gunakan sebagai pivotnya ya mungkin, atau acuan kita dalam menjumlahkan itu indeks ke tahun. Karena kita kan tadi menjumlahkan berdasarkan keputusan tahunnya. Terus habis itu kita akan mengubah nilai D-nya jadi karena dia DT juga. Terus di sini T kita menjelaskan di sini bahwa nilai DT ini akan dipengaruhi oleh indeks T yang kita definisikan di fungsi sum ini. Kemudian habis itu kita jangan lupa beri tutup kurung seperti ini. Nah, ini maksud dari formula ini seperti apa? Jadi kalau misalnya saya representasikan bakal seperti ini. Nah, jadi untuk sigmanya, sigma T itu kan kita akan mulai penjumlahan dari tahun pertama sampai kedua, dan ini berlaku untuk X1 karena ini kan kita biaya yang digunakan untuk membeli motor kasusnya. Terus untuk tahun ke T dengan jumlah hari T per frekuensi isi bensinnya dan kemudian dikalikan biayanya. Seperti itu. Jadi otomatis di sini ya kita akan punya X11D1 per FBBM ditambah X12 gitu ya. Dikali D2 per FBBM dan seterusnya untuk berlaku juga semua fungsi tujuan yang lain. Nah, karena ini konsepnya sama, sigmanya, maka kita bisa copy paste saja fungsi sumnya. Lalu kemudian kita juga mengganti D-nya menjadi DT indeks T. Jadi kita tinggal kopas juga. Lalu jangan lupa di sini indeks T di variabel keputusan. Kemudian jangan lupa juga menutup fungsinya ya. Jadi di sini tutup kurungnya jangan sampai ketinggalan. Nah, seperti ini. Oke. Sepertinya sudah tidak ada masalah, semoga gitu ya, untuk modifikasi model ini. Dan selanjutnya kita akan mendefinisikan nilai-nilai komponen biaya ini untuk bisa ditampilkan ke dalam Excel tadi. Jadi kan sebenarnya kalau misalnya kita lihat B bensin, B service, dan segala macam ini adalah nilai hasil perhitungan ini kan. Nah, maka dari itu kita akan mendefine nilai tersebut di sini. Perlu diperhatikan juga, dia tidak dimasukkan dalam data ya, dalam kolom data, tapi di luarnya. Karena kalau misalnya dalam data ini dia khusus untuk mendeklarasikan fungsi oleh dan fungsi sum itu dia tidak bisa dimasukkan ke dalam data. Jadi kita ikuti saja prosedur yang ada di Linggo, maka
kita masukkan di menu yang terpisah. Jadi di sini ada B motor, tadi ada B bensin ya, kalau nggak salah B bensin, B servis, B cuci, B part, B tambal, B parkir, B order kampus, dan B order main. Ini harus sesuai dengan yang di Excel. Oke, setelah itu kita akan definisikan nilainya satu-satu. Nah, karena di sini formulanya sama, kita bisa langsung copy paste saja ya sebenarnya. Ini kan kebetulan di sini urutannya sudah sama, jadi kita bisa mengcopy paste. Oh, harga motor yang ini. Sorry. Kemudian yang bensin semuanya kita akan masukkan satu persatu. Jangan lupa juga setiap di akhir sintaks kita harus memberikan titik koma ya sebagai format pemrograman Lingo. Kalau tidak nanti dia akan error. Selesai. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada tahap constraint. Jadi constraint di sini karena XI-nya tadi ada komponen T, maka di sini kita juga akan menambahkan indeks T di sini. Tapi kalau misalnya kita tahu di sini masih satu indeks, kita harus menggunakan format penjumlahan seperti sum tadi gitu ya. Karena ada modifikasi di mana indeks yang kita gunakan adalah indeks IT karena variabel keputusannya menggunakan dua indeks XI dan yang kita panggilkan dua-duanya untuk baik keputusan maupun tahunnya. Seperti itu. Nah, namun di sini kita kalau misalnya kita bentuk ini dalam model matematika itu bentuknya seperti ini masih. Yang di atas ini. Kita kan ingin penjumlahan XIT ini untuk semua keputusan I itu berlaku untuk semua T. Maka untuk bisa memunculkan kondisi-kondisi tersebut kita akan menggunakan perulangan for. Add for. Nah, for ini untuk nilai semua nilai T, jadi kita gunakan dalam kurung tahun. Untuk nilai indeks T ini, mau itu tahun pertama, tahun kedua, atau mungkin nanti tahun berapapun itu, kita definisikan constraint yang nilai parameternya beda tiap tahun T. Jadi ini nanti bakal ketahuan juga buat model-model teman-teman yang lain. Biasanya akan ditemukan kasus-kasus seperti ini. Terus jangan lupa juga untuk membeli tanda kurung. Kemudian constraint yang selanjutnya adalah constraint biner ya. Nah, di sini kan kita masih mendefinisikan constraint biner satu per satu, X1 biner, X2 biner. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau masukin juga bisa gitu kan, X1-1-nya biner, tapi 4 kali kan capek. Maka dari itu kita bisa gunakan for lagi. Jadi untuk semua indeks IT
Jadi variabel keputusan X IT ini akan kita definisikan untuk semuanya berlaku biner. X IT saat I, T. Gitu ya. Nah, 3 kali. Jangan sampai salah. Titik koma. Nah, setelah itu waktunya mengekspor decision variable dan hasil perhitungan kita. Maka kita akan gunakan menu data lagi di sini dan end data. Prinsipnya sama, kita akan gunakan OLE gitu ya. Tadi sebelumnya kita akan mengimport dari Excel ke Lingo, sekarang kita akan mengekspor hasil perhitungan kita dari Lingo ke Excel. Jadi di sini kita formatnya sama ya, jadi mirip. Pertama kita akan OLE dulu, alamat dari file datasetnya, kemudian kita definisikan siapa yang mau kita masukkan nilainya dari Lingo ke Excel. Dalam kasus ini kita ingin tahu variabel keputusannya di mana, XIT-nya. Lalu di sini kita hubungkan dari nilai Lingo ini dia didefinisikan dalam bentuk apa. Nah, kebetulan sama, maka kita tulis dia sama dengan XIT, lalu titik koma. Jadi ini kebalikannya sintaks di import. Kalau misalnya teman-teman lihat, jadi kan ini DT sama dengan ini. Nah, sekarang ini yang oleh ini sama dengan XIT-nya gitu. Kebalikannya aja. Kemudian apalagi yang mau kita ekspor, yaitu hasil perhitungan biaya-biaya ini kan. Nah, maka dari itu kita kopas dulu olehnya sebanyak berapa kali nih? Sebentar ya, kita cek dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti 9 kali oleh. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Kita tab dulu biar rapi. Setelah itu kita ganti namanya sesuai dengan yang ini. Bensin. Servis. Kemudian cuci. Lalu spare part. Tambal ban. Dan parkir. Order ke kampus. Dan order in mind. Oke. Selesai, semoga tidak ada kesalahan dalam pengkodeannya ya. Kita akan coba untuk meng-solve hasil perhitungan kita di sini. Saya bisa mungkin untuk tidak ada kesalahan ya, supaya kita tidak. Oh ya, di sini ada sedikit kesalahan ya. Addressnya di sini kita kurang beri nama 1. Kita kasih nama dulu. Barusan dibilang. Nah, tidak apa-apa. Jadi kita namai dulu semua dengan benar. Oke. Lalu kita coba lagi. Semoga sudah benar ya. Nah, hasilnya kalau teman-teman lihat masih tetap sama ya. Kita bisa tahu dari sini perhitungannya
juga ada summary exportnya apa-apa saja yang dimasukkan ke dalam Excel, kita bisa lihat. Kemudian nilai variabelnya bahwa X yang dipilih adalah menggunakan ojol selama 2 tahun penuh. Kemudian kita bisa berpindah ke Excel-nya untuk bisa mendapatkan insight lebih lanjut. Nah, di sini 0101 otomatis kita udah dapatkan nilai optimumnya. Lalu di sini kita bisa cek bahwa memang karena 2 tahun kita pakai ojol terus, maka biaya motornya tidak terpakai gitu ya. Kemudian biaya ojek online yang keluar. Di sini nilainya sudah sesuai dengan hasil linggo kita pada kali ini. Nah, untuk perhitungan selanjutnya kita akan bahas dalam analisis sensitivitas. Jadi silakan simak video selanjutnya. Terima kasih.